Bang, jangan merokok. Jadi berarti di kitab Abang, gini Pak Ustadz, berarti di kitab Abang, iblis itu diciptakan oleh Allah ya. Berarti Allah itu menciptakan iblis supaya ada dosa gitu ya. Supaya iblis itu menarik manusia berbuat dosa. Berarti Allah macam apa itu ya? Ciptakan Nah, dia makanya dengarkan inilah penjelasannya. dia lagi. Eh, Enggak. eh, Allah macam apa itu? Dia ciptakan iblis untuk manusia, untuk menjatuhkan ciptanya nih ya. ke dalam dosa. Nah, nih iblis diciptakan ya. Iblis diciptakan oleh Tuhan ya. Mana emang? Ya, Bahasa Indonesia. Dia Allah berfirman, apa yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud ketika aku menyuruhmu? Ia iblis menjawab. Jawaban iblis apa? Aku lebih baik dari dia. Engkau menciptakanku dari api, kata iblis. Iblis aja tahu dia ciptaan Tuhan gitu. Ya. Nah, itu ada kan dalilnya iblis adalah ciptaan Tuhan. Nah, buat apa iblis diciptakannya? Memang sebagai ujian bagi manusia. Agar apa? Manusia itu ya bisa memilih jalannya antara yang benar dan yang batil. Itu ujian bagi manusia. Berarti Kayak gitu. Nah, kalau di tempat Anda, kayak gimana? Masa iblis setara dengan Tuhan? Tidak diciptakan. Masa setara dengan Tuhan itu iblis? begini, setahu kami iblis itu datangnya karena dari malaikat Tuhan itu yang melawan. Malaikat diciptakan enggak? Malaikat diciptakan enggak? Ya, kalau saya orang awam Bang, saya kurang tahu apa diciptakan apa tidak. Nggak usah dah kau cerita itu dah. Kalau kau aja nggak tahu juga bang, ya makanya, aduh. Begini, saya tanya, berarti Allah menciptakan iblis, berarti Allah itu menciptakan yang jahat gitu ya? Lah, supaya manusia, gini, Allah itu adil. Dia ada menciptakan yang jahat, ada yang menciptakan yang buruk agar manusia memilih jalannya. Maukah mengikuti nabinya atau tidak, atau dia mengikuti iblis? Allah itu kasih pilihan gitu di dalam agama Islam, makanya kita dikasih akal gitu. Apakah kita mau ngikutin yang sesat atau mau kita ikut jalannya para nabi? Oke Bang, begini ya. Berarti iya kan sama saya. Tuhan itu menciptakan iblis supaya ada dosa, berbuat dosa, begitu ya. Manusia jatuh ke dalam dosa sehingga dia menciptakan iblis untuk supaya manusia itu berbuat dosa. Karena Tuhan itu suka dengan dosa supaya manusia itu ada ujiannya. Kalau tidak diciptakan dosa berarti manusia itu tidak ada ujian tanpa dosa, gitu ya. Berarti kita sepakat itu Bang ya. Ya iyalah, iblis itu ciptaan. Jalan yang buruk gitu. Iya, saya yakin sama Abang, iblis itu ciptaan. Iblis itu diciptakan oleh Tuhan supaya berbuat dosa dan supaya manusia jatuh ke dalam dosa. Sehingga manusia itu ada ujiannya berbuat dosa gitu ya. Berarti Tuhan itu suka dengan dosa supaya manusia ada ujiannya. Berarti Tuhan itu menciptakan dosa, itulah. Berarti kita sepakat itu Bang ya. Tuhan menciptakan. Kayak gini Bang, ya Bang, kayak gini kita sekolah, kita seorang guru ya, dengan murid-murid kita. Kita mengajarkan murid-murid kita, kan pasti di akhir nanti di semester ada ujiannya toh. Kan gitu. Artinya, apakah lolos dengan ujian ini atau tidak murid ini, kan gitu. Iya, berarti iya saya ikutin sama Pak Ustadz. Berarti Tuhan itu menciptakan iblis supaya berbuat dosa dan supaya manusia itu berbuat dosa gitu ya. Supaya ada ujian manusia berbuat dosa gitu. Jadi saya mau tanya dulu, di pemahaman Anda iblis ini setara dengan Tuhan? Berarti Tuhan menciptakan dosa supaya ada ujian kepada manusia gitu ya, supaya masuk ke dalam dosa dulu, ya berbuat dosa sehingga
Jadi tergantung Ya, gitu. manusianya, bukan Tuhannya yang jahat, tapi manusianya mau ikut yang mana. Makanya diutus para nabi kan ke muka bumi untuk membawa kebenaran. Jangan ikut jalan iblis. Nah, kayak gitu. Kan saya udah ya kan. Berarti Tuhan menciptakan iblis. Kita tahu bahwa iblis itu kan suka dengan dosa. Berdosa. Berarti Tuhan menciptakan dosa dong. Dia menciptakan dosa supaya manusia itu berbuat dosa. Itu ya. Supaya manusia itu jatuh ke dalam dosa. Sehingga nanti manusia yang jatuh ke dalam dosa memohon pengampunan kepada Tuhan supaya dia selamat lagi. Berarti Tuhan itu ya seperti itu Tuhannya. Dia ciptakan dulu dosanya, baru dia selamatkan lagi. Berarti Bukan Tuhan yang menciptakan dosanya. Itu kehendak manusia yang berbuat dosa. Terus iblis Apa sih? Iblis itu diciptakan sebagai musuh yang nyata bagi manusia. Oke? Berarti dia menciptakan manusia kan? Berarti dia menciptakan musuhnya manusia. Baik. Dia adu ya. Dia ciptakan iblis, dia ciptakan juga Dia manusia. menciptakan musuhnya manusia. Ya. Ngelak-ngelak kenapa kau itu ngelak-ngelak? Mohon maaf ini Bang. Ayam. Ini wifi Ngelak-ngelak kau ngomong apa gitu? 35% juga baterai. Berarti Allah itu menciptakan iblis. Berarti Allah menciptakan iblis supaya ada musuh manusia gitu ya. Berarti dia adu dia juga siapa yang kuat. Dia juga antara iblis. Bukan mengadu siapa yang kuat, tapi dia juga mengutus rasulnya ke tengah-tengah manusia. Terus kan dia ciptakan iblis ini untuk menjadi musuh manusia kan? Itu Pak Ustadz tadi baru katakan. Dia juga mengutus juga rasulnya sebagai petunjuk untuk manusia. Berarti dia mengadu kan? Karena dia mengutus bukan mengadu supaya bukan mengadu, dia bukan mengadu dia menyuruh manusia itu mau mengikuti jalan yang mana. Dia ciptakan iblis untuk musuh yang nyata bagi manusia, tapi di tengah manusia dia juga utus rasulnya sebagai pemberi petunjuk. Nah, tinggal manusianya aja berpikir ya. Kan dikasih akal. Udah dikasih akal tuh, ya, dikasih akal. Mau ikut iblis kah? Mau ikut petunjuk nabi kah? Kan kayak gitu. Tinggal pilihan kita. Jadi kalau kita mau ikut iblis, mau kita ikut iblis, dosa itu kita yang bikin, bukan Tuhan yang disalahkan. Berbuat dosa supaya manusia ini diuji manusia ini berbuat dosa sehingga manusia itu jatuh ke dalam. Masih paham abang pada awalnya Adam dan Hawa? Berarti iblis kan yang menjatuhkan Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa. Bukan, Adam itu kehendak dia yang menjatuhkan dia sendiri. Dari mana iblis? Iblis cuma menyeru. Iblis cuma menyeru dia, menyeru Adam. Terserah Adam mau makan atau kagak. Iblis kagak berkuasa. Berarti kan sama artinya Bang. Iblis itu menyerukan kepada Adam supaya makan ini biar supaya kamu berbuat dosa. Ya kan? Gini iblis itu menyeru kepada Adam kan. Ya untuk berbuat dosa gitu ya. Sehingga manusia juga tertarik berbuat dosa. Gitu. Jadi iblis itu menyerukan ke Adam, ya. Nah, tinggal Adamnya aja memilih mau ikut iblis atau kagak kan saat itu. Ya untuk. Jadi kalaunya Adamnya ikut makan buah kan kayak gitu. Itu bukan kesalahan dari Tuhan, bukan ciptaan Tuhan, tapi atas kehendak Adam gitu. Berarti kan dia kan menciptakan iblis ini, ngapain dia ciptakan iblis, tetapi dia tidak mau juga manusia ini untuk jatuh dalam dosa. Begitu loh.
Kalau dosa itu kehendak manusianya. Ya dosa itu kan upahnya maut, Bang. Ya dosa upahnya maut saya tahu, tapi yang membuat berdosa itu bukan Tuhan, tapi manusianya sendiri dengan free will-nya, kehendak bebasnya dia memilih untuk melakukan dosa. Tapi manusia itu berbuat dosa atas keinginan iblis atau keinginan manusia Dia cuma yang menyeru. menyerukan itu di dalam hati. Dia cuma menyeru, Kenapa kita ini? bisa menolak, kita bisa memilih menolak atau menerima gitu. Kan gitu. Ini, tanya sama abang. Ini tanya sama abang. Contohnya, iblis menyerukan di telinga abang. Ini ada gadis montok ini ya. Ya, gadis montok. Berarti yang memberitahukan abang untuk berbuat dosa itu iblis apa Tuhan? Iblis kan? Lah, saya sendiri. Iya, tapi yang menyerukan, yang memberi asal mulanya dosa itu berapa? Apakah dalam hati Contoh sendiri atau kayak dari gini iblis? nih. Kau ruwet banget mencontohkan. Ya, ruwet banget. Nih contohnya kayak gini ya, contohnya kayak gini. Ini ada HP ya. Ini ada HP. Ada HP, tidak ada pemiliknya nih HP. Kan gitu. Kata iblis, ambil sub. Ya, kamu dapat HP. Kata Allah, kata Tuhan melalui nabinya tidak boleh mencuri. Karena mencuri itu adalah perbuatan yang tidak baik, haram. Tinggal sayanya aja memilih. Ah, iya. Apakah saya mau ikut Berarti iblis, asal saya mulanya curi. dosa itu berarti asal dari manusia. Apakah saya mau ikut iblis, saya curi. Berarti Itu HP. Kalau saya mau mengikuti kebenaran, saya tidak curi, itu HP. Kan berarti, gitu. berarti asal mulanya dosa itu berasal dari manusia gitu, bukan dari iblis. Manusia lah. Kehendak manusia, dia kehendak bebas. Berarti asal mulanya dosa itu pada manusia. Berarti untuk apa diciptakan Iya. iblis kalau begitu, Bang? Ya kan Kalau asal mulanya sudah dari- dibilang kenapa diciptakan iblis untuk ujian bagi manusia. Berarti Sebagai untuk musuh yang ujian, nyata. untuk mengetes manusia. Berarti untuk menarik manusia itu ke dalam dosa. Ujian ini kan Supaya apa? ada pembenaran. Supaya manusia Ujian ini kan tidak supaya mau ada berbuat dosa, agar manusia menghindari dosa. Itulah diciptakan iblis, agar manusia tahu yang baik mana yang buruk juga. Berarti Tuhan itu menciptakan iblis itu karena iblis itu kan suka dengan dosa. Berarti Tuhan itu menciptakan dosa dong. Bukan Tuhan yang menciptakan dosa, dari manusianya. Ini gimana sih? Iblis itu sukanya dosa atau apa? Sukanya iblis itu berbuat dosa atau apa? Iblis itu menyesatkan, udah. Menyesatkan itu kan dosa itu kan. Bukan urusan iblis juga dosa itu, dari manusianya. Tadi saya sudah contohkan nih. Pakai HP nih, coba kau pahami. Coba kau pahami ya, contoh dari saya. Nih HP nggak ada pemiliknya, ya, nggak ada pemiliknya. Kata iblis, Yusuf, ambil aja HP, ya, itu nggak ada pemiliknya, kamu nggak bakal ketahuan. Bisa punya HP kamu. Terus itu kata iblis menyeru kayak gitu. Habis itu di sebelah kanan saya Nabi menyampaikan mencuri itu tidak boleh. Karena mengambil hak orang lain. Dosa. Kan gitu. Ya. Kata Nabi saya. Tinggal sayanya aja lagi ngambil keputusan. Saya curi atau tidak? Kalau saya curi, berarti saya mengikuti rencana iblis. Kan gitu. Ya, seruan iblis. Nah terus kalau saya mengembalikan ini HP ke pemiliknya, berarti saya menjalankan syariat yang ditetapkan oleh Tuhan. Kan kayak gitu, mengembalikan HP ini kepada pemiliknya. Ya, jadi di situ ya yang membuat kita berdosa itu dari kita sendiri, kehendak bebas kita. Kalau saya mau curi HP-nya bisa. Kan gitu. Jadi yang berbuat dosa saya. Gak bisa yang disalahkan Allah, gak bisa. Atau yang disalahkan iblis, gak bisa.